Di mulut kita juga ada kuasa untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk menciptakan damai yang tidak ada jadi ada. Sukacita yang tidak ada jadi ada. Dengan apa? Dengan perkataan kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini kebaikan Tuhan pasti mengejar-ngejar kita. Amin. Kita orang yang percaya, kita dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Kemana kita pergi, kita melangkah hari ini, ada kebaikan Tuhan yang mengejar kita. Ada berkat Tuhan yang mengejar kita. Ada anugerahnya yang dicurahkan deras atas hidup kita. Nah, seperti itulah Tuhan mau kita berbicara. Seperti itulah Tuhan mau kita memperkatakan iman. Seperti itulah Tuhan mau mulut kita penuh dengan janji Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang meremehkan perkataan. Meremehkan bahwa di mulutnya itu ada kuasa. Di dalam perkataan kita, di sana ada mujizat. Amin. Tapi banyak orang ketika keadaan tidak baik, mulutnya mulai berkata, habis sudah. Mulai berkata, udah terlambat. Gak mungkin lagi pulih, gak mungkin sembuh. Tanpa sadar dia sedang membesar-besarkan fakta daripada apa yang Tuhan janjikan. Iman berbicara bukan tentang menyangkal apa yang sedang terjadi. Kita tidak menyangkal ekonomi dunia sedang turun, naik turun gak jelas. Kita tidak menyangkal virus ada di mana-mana, orang banyak yang sakit, mengalami sakit penyakit, pekerjaan sulit, susah. Dan hari-hari ini keadaan bukanlah keadaan yang mudah atau gampang, keadaan yang susah. Tapi kita tidak membiarkan fakta itu bertambah besar di pikiran kita. Kita akan memperkatakan apa yang jadi janji Tuhan. Dan kita mau deklarasikan bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan dan kuasanya dan berkatnya jauh lebih besar dari situasi, keadaan, rintangan, tantangan yang bisa terjadi. Alkitab berkata seperti ini, Roma 4 ayat 17. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, yang menjadikan dengan perkataannya, yang menjadikan dengan mulutnya apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah karakter Tuhan. Tuhan menjadikan sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya, yang tidak ada menjadi ada. Dan ketahuilah saudara, kitab Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jika dalam perkataan Tuhan ada kuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, artinya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun setelah itu kemudian Adam jatuh dosa dan kehilangan semua, tapi kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diciptakan kembali menurut gambar dan rupa Allah. Di mulut kita juga ada kuasa untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk menciptakan damai yang tidak ada jadi ada. Sukacita yang tidak ada jadi ada. Dengan apa? Dengan perkataan kita. Kita memperkatakan hari ini banyak berkat Tuhan. Hari ini banyak kebaikan Tuhan. Hari ini banyak mujizat Tuhan. Hari ini saya dikejar, dikepung kebaikan Tuhan. Dengan memperkatakan itu bukan berarti kita menyangkal keadaan dunia sedang buruk. Tapi kita sedang memproklamasikan, memperkatakan bahwa janji Tuhan lebih besar kuasanya daripada keadaan, daripada situasi. Fakta tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Ingat ketika Yeskil 37, nanti baca saudara lengkapnya di ayat 1 sampai 10. Yeskil 37 di ayat 1, Alkitab berkata Yeskil dibawa oleh Tuhan di tengah-tengah tulang-tulang kering. Di ayat 2 Tuhan berkata bahwa kepada Yeskil, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Di ayat 3 ini terdengar rohani, Yeskil berkata bahwa jikalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa menghidupkan tulang-tulang ini hidup lagi. Terserah Tuhan. Tapi ayat 4 Tuhan tidak berkata terserah Tuhan. Tuhan berkata terserah kamu.
Kamu bisa gunakan mulutmu, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu supaya hidup kembali. Kamu bisa memperkatakan kehidupan. Apa yang gak ada di dalam tulang-tulang itu, gak ada kehidupan, udah kering, gak ada, bisa jadi ada. Dan kita tahu kemudian tulang itu menyatu dan belum ada dagingnya. Kemudian Yeskil berkata lagi, ada dagingnya, yang tidak ada jadi ada. Belum ada nafasnya, kemudian Yeskil berkata lagi, datangkan nafas, dan ada nafasnya. Tidak ada kehidupan di tulang itu, jadi ada kehidupan. Apa yang tidak ada, jadi ada. Apa yang tidak ada di dompetmu, perkatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Menjadi ada, amin. Apa yang tidak ada di tubuhmu, mungkin tubuhmu sakit, katakan, oleh bilur darah Yesus aku sudah sembuh, aku sehat oleh karena darah Yesus. Maka kesembuhan, kesehatan datang di hidupmu. Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Jangan remehkan perkataanmu. Lewat perkataanmu kamu bisa sedang membesar-besarkan kenyataan atau sedang membesar-besarkan janji Tuhan. Dan ketika engkau sedang membesar-besarkan janji Tuhan, imanmu tambah besar. Dan ketika imanmu tambah besar, Alkitab berkata, jadilah seperti apa yang kau imani. Iman itu berbicara sebelum melihat. Roma 4 tadi ayat 17 kita baca ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham secara biologis gak bisa punya anak. Secara kedokteran gak bisa punya anak. Sudah tua, udah telat punya anak. Udah terlambat. Tapi buat Tuhan gak ada kata terlambat. Tuhan mau Abraham memperkatakan, namanya bukan Abraham lagi, Abraham, bapa banyak bangsa. Jadi dia memperkenalkan dirinya kepada banyak orang. Bukan setelah dia punya anak banyak, punya keturunan banyak. Tapi sebelum dia punya anak, dia mulai berkata bahwa aku bapa banyak bangsa. Namamu siapa? Bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Abraham adalah bapa orang beriman buat kita. Dia mengucapkan, imannya berbicara, memperkenalkan dia bapa banyak bangsa. Dia tidak tunggu situasi tubuhnya jadi sehat, tapi maksudnya tubuhnya jadi kuat. Tapi waktu dia memperkatakan itu ada kekuatan supranatural. Dia berkata El Shaddai. Dia berkata Allah Maha Kuasa. Membuat dia akhirnya di usia tua bisa punya anak. Di usia tua bisa bulan madu sama Sarah, dan Sarah mengandung, dan kemudian Sarah melahirkan dan punya anak. Buat Tuhan, yang tidak ada menjadi ada lewat firman-Nya. Dan buat kita anak-anaknya punya DNA yang sama, punya gen yang sama, seperti gen bapaknya, DNA bapaknya, karakter bapaknya, yaitu memperkatakan dengan perkataannya apa yang tidak ada menjadi ada. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu apa yang sedang engkau doakan yang tidak ada di hidupmu. Mulailah memperkatakan janji Tuhan, mulailah ucapkan janji Tuhan. Besar-besarkanlah apa yang Tuhan janjikan. Jangan terlalu membesar-besarkan fakta, itu melemahkanmu. Besar-besarkan janji Tuhan, itu menguatkanmu. Puji Tuhan, renungan singkat pagi ini saya percaya mengarahkan kita, mendorong kita, memprovokasi kita, membuat kita berani memperkatakan, berani bicara. Karena iman juga selalu berbicara. Kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan, kembali reminder, ingatkan kami, teguhkan kami. Di pagi ini, ampuni kami jika kami terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak memperhatikan fakta, dan mulai mengulang-ulang fakta atau situasi atau keadaan yang ada, bukan mengulang-ulang apa yang jadi janji Tuhan. Di pagi ini, biarlah setiap kami boleh mengingatkan bahwa janji Tuhan lebih besar daripada fakta, daripada kenyataan. Dan Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Demikian apa yang kami katakan menjadi ada karena kami berkata, karena kami anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur anak-anak-Mu pasti dilawat, dijamah, diberkati sepanjang hari ini, disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ada senjata yang sering saya nggak sadari, ternyata nggak jauh ada di hidup saya, yaitu di mulut saya, di perkataan saya.
mulai hari ini saya mau perkatakan yang baik. Jika itu jadi responmu, tinggalkan di kolom komentar, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang ikut diberkati di pagi ini. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.